Pada sidang kedua PPKI yang dilaksanakan tanggal 19 Agustus 1945, para pejuang kemerdekaan melanjutkan pengabdiannya atas nama NKRI dengan anggota PPKI yang masih sama seperti sidang PPKI sebelumnya, sebab masih banyak hal yang perlu mereka rundingkan untuk mencapai kesepakatan bangsa yang adil sejahtera serta merata. Tanah tumpah darah ini menjadi saksi bisu mulianya tingkah serta pengabdian mereka. Ibu Pertiwi kan selamanya dikenang dalam hangatnya jas merah yang mereka kobarkan untuk melepas belenggu dari penjajahan dengan menjunjung tinggi nilai patriotisme dalam diri mereka. Dasar-dasar negara yang ditegakkan dengan gagahnya, Garuda Pancasila menyatu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipecahkan. Cerminan para rakyat menyatu menyuarakan semangat yang selalu berkobar dalam membangun demokrasi. Bendera merah putih kan selamanya berkibar dalam indahnya langit biru Ibu Pertiwi. Indonesia tanah airku, Indonesia tumpah darahku. Sekali lagi dan untuk selamanya, NKRI harga mati. Pada sidang pertama telah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, serta menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat dan Perubahan Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Setelah sidang pertama resmi dibubarkan, Insinyur Soekarno memberitahukan kepada seluruh anggota sidang pertama bahwa esok tanggal 19 Agustus 1945 akan diadakan sidang PPKI kedua di tempat yang sama sesuai dengan sidang pertama dilakukan, yaitu Gedung Chuo Sang-in atau yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Hari ini kita mencatatkan sejarah bagi negeri. Perjuangan kita belum selesai, masih banyak yang perlu dilakukan. Maka dari itu, sidang hari ini resmi saya tutup. Sampai ketemu besok. Suatu kehormatan dapat bersanding denganmu, Bung. Indonesia merdeka bukanlah tujuan akhir kita, tetapi Indonesia merdeka ialah syarat untuk mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Seperti yang saya sampaikan dalam pidato saya, perjuangan kita jauh lebih mudah karena kita mengusir penjajah, tetapi perjuangan mereka belum tentu lebih mudah karena mereka melawan bangsanya sendiri. Otto Iskandar Dinata menuju kediaman Soekarno pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Selamat malam, Bu. Ada apa gerangan datang malam-malam begini? Apakah ada Bapak di dalam? Saya ingin bertemu dengan Bapak. Oh iya, ada sebentar. Mas, Ya, ada apa, Pak? ini ada Bu Otto yang datang. Mari, Bu. Dan tolong siapkan cangkirnya untuk Bu Mato. Dan satu lagi untuk saya. Ada apa tuh? Malam-malam datang ke sini. Apakah ada hal penting sehingga kamu langsung datang? Tidak melalui telepon. Selamat ya, Bung. Anda sudah berhasil menjadi pemimpin bangsa ini. Terima kasih, Bung. Sebuah kehormatan bagi saya. Saya berjanji akan mengemban kewajiban ini dengan sebaik-baiknya. Terus nama ini. Mantap, Bung. Saya percaya dengan komitmen Anda untuk memimpin bangsa ini. Ngomong-ngomong, besok sidang harus tetap dilanjutkan. Saran saya, kita perlu membagi beberapa bagian Indonesia menjadi beberapa provinsi, meliputi juga pemimpinnya, Bu. Lalu saran saya juga untuk kita butuh departemennya. Bagaimana menurut Anda? Yang bagus, Otto. Saya terima saja. Tapi saya juga punya pendapat bahwa rakyat perlu pendengar lebih mengenai keadaan mereka. Itu juga perlu dibentuk, Otto.
Saya setuju akan hal itu, karena perlindungan bagi rakyat sangatlah penting, apalagi bagi keamanan rakyat kita. Silahkan tehnya diminum. Terima kasih atas tehnya. Baik, Bung, Bu Fatmawati, terima kasih atas sarannya. Terima kasih, Bung. Apa untuk kandidat-kandidatnya sudah kami berikan hari ini? Nah, saya Pak, dari dalam PPKI sudah menjaga semua pemimpin dari masing-masing daerah. Ya memang saya serahkan kepada rakyat, tetapi ingat bahwa kedaulatan bangsa ada di tangan para rakyatnya, dan kedaulatan rakyat digantung pada institusi. Tenang saja Ibu Fatmawati, sebuah kehormatan bagi kami dalam mengemban tugas ini. Terima kasih atas dukungannya, Bu. Dari hasil perbincangan Insinyur Soekarno dan Otto Iskandar di Neta Semarang, maka dilaksanakannya sidang PPKI kedua, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945 di Gedung Chuo Sangin atau yang sekarang bernama Gedung Pancasila, dan dengan sesuai kesepakatan bersama, maka sidang PPKI kedua akan membahas tentang pembagian provinsi, pembentukan 12 departemen, dan membentuk Komite Nasional Daerah. Mari kita mulai. Saudara-saudara seperjuanganku, hari yang kita nantikan telah tiba. Sebuah anugerah kita berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebuah kehormatan dengan kalian, saudara-saudara. Malam hari kemarin, saya sudah berkumpul dengan Bung Otto. Kita mendiskusikan hal yang perlu kita bahas pada hari ini. Untuk hal itu, Bung Otto, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Bung, atas waktu dan tempatnya. Saudara-saudaraku, pada sidang kedua kali ini kita akan membicarakan mengenai pembagian provinsi, pembentukan departemen, dan juga membentuk KMD. Apakah ada yang mengusulkan? Silakan, Bu. Pertama-tama, kita perlu memperhatikan geografis dan karakteristik masing-masing wilayah. Hal ini akan membantu untuk kita mengorganisir provinsi-provinsi dengan bijaksana, Bu. Tapi kita juga harus memperhatikan ketersediaan budaya. Setiap provinsi kita harus menceritakan keragaman dan kesatuan bangsa kita. Baik, Bung, saudara-saudaraku, mari kita dengarkan pendapat dari berbagai daerah. Apakah ada yang ingin berpendapat? Saya mewakili Jawa Tengah, daerah ini mencakup seluruh wilayah Jawa Tengah secara keseluruhan. Bisa diurus dari kesatuan di daerah provinsi ini. Baik, saudara-saudaraku, terima kasih atas sarannya. Ini adalah langkah awal kita dalam menuju kesepakatan. Instruksi Pak Tua, provinsi di luar Jawa juga ada perlu pembagiannya, Pak. Saya mewakili tanah kelahiran saya di Pulau Sulawesi. Saya ingin mengajukan pembagian provinsi di sana. Jangan lupa juga dengan Pulau Kalimantan, Bu. Pulau yang menjunjung tinggi adat dan istiadatnya. Mereka juga perlu melebur dalam provinsi Kalimantan. Borneo, Bung, dunia internasional mengenalnya dengan nama Borneo. Mulai sekarang, Pulau Kalimantan akan dikenal dengan nama Provinsi Borneo. Instruksi, Bung, lantas bagaimana dengan nasib kepulauan kecil yang tidak tergabung dalam Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa? Saya setuju dengan saran Bu Wabit. Perkara geografi di sebelah timur Pulau Jawa, banyak sekali kepulauan kecil yang memerlukan pemetaan provinsi. Mereka perlu disatukan. Bagaimana menjadikan mereka sebuah kesatuan, Bu? Sedangkan mereka tidak memiliki nama kepulauan di sana. Kepulauan tersebut terbentang dari Pulau Bali hingga Pulau Timor. Saat Portugis datang, mereka menjelajahi kerajaan Sunda, salah satunya kepulauan mereka. Itu juga lagi disatukan, Bu. Baik, Bung. Menurut saya, pembahasan ini mengenai pembagian provinsi sudah mencakup keseluruhan Indonesia. Maka pada sidang kedua PPKI mengenai pembagian provinsi akan saya tutup. Interupsi Pak Ketua. Indonesia ini sangatlah luas dan pembagiannya pun juga sangat banyak. Mereka memiliki karakteristiknya masing-masing dan harus memiliki ketua di masing wilayah tersebut. Menurut saya, kita harus bisa membentuk gubernur di tiap wilayah-wilayah provinsi tersebut. Saya sangat setuju dengan pendapat Bu Yamin. Bahwa Indonesia itu sangat luas, bahkan dengan pemikirannya. Jadi kita membutuhkan sosok pemimpin yang dapat mendengarkan aspirasi rakyat untuk menyamakan pada presiden. Mari kita bentuk gubernur ini, Pak Ketua. Baik, Bung. Terima kasih atas sarannya. Mari kita rumikan bersama. Untuk wilayah Jawa Barat, saya mengajukan Bu Yamin sebagai gubernur di wilayah tersebut karena beliau telah mengutarakan pendapatnya mengenai wilayah tersebut. Tidak, Bu. Sosok pemimpin bagi wilayah Jawa Barat tercerminkan pada diri Anda, Bung Sutarjo. Indonesia merupakan negara demokrasi. Kita harus menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat. Lagi pula, seorang pemimpin adalah sosok yang dipilih oleh rakyat, bukan dengan saling menuntut.
Bung Oto, dan tentukan suara dari pemilihan. Baik, terima kasih Bung. Mari kita mulai dalam pemilihan suaranya. Untuk yang pertama pada Provinsi Jawa Barat, kandidat pertama adalah Bung Yamin, dan yang kedua adalah Bung Sutarjo. Setelah itu kita akan memikirkan untuk pemimpin di provinsi lainnya. Diskusi berlanjut mengenai pembagian provinsi dan gubernur untuk masing-masing provinsi tersebut. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, kita akan tetap menghormati pilihan dari berbagai daerah. Maka hasil diskusi pada sidang kali ini, kita sudah bisa menetapkan pemimpin-pemimpin untuk berbagai daerah atau provinsi di Indonesia. Baik saudara-saudara sekalian, setelah sidang pertama disetujui, maka kita akan langsung masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang pembentukan departemen. Mari kita awali dengan konsep awal pembentukan Departemen Luar Negeri. Departemen Luar Negeri akan bertugas untuk mengurus hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Maka kita harus menjalin hubungan yang baik juga dengan dunia internasional. Kita harus memastikan pertahanan dan keamanan negara kita. Departemen ini menjadi garda terdepan untuk melindungi negara kita. Dan juga merupakan sistem berharga. Departemen Kesehatan harus memastikan pelayanan yang terbaik untuk semua warga. Kita harus mementingkan kesejahteraan sosial rakyat kita. Departemen Sosial berperan penting dalam upaya itu. Masing-masing anggota sidang melanjutkan diskusi mengenai Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perdagangan, dan Departemen Pertanian. Baik, terima kasih atas kontribusi saudara-saudara sekalian. Dengan ini kita memiliki dasar yang kuat untuk membangun pemerintahan yang merdeka. Merdeka! Merdeka! Setelah pembahasan yang pertama dan yang kedua sudah selesai dan sudah disetujui, mari kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang membentuk Komite Nasional Daerah. Mari kita rencanakan konsep awal dari Komite Nasional Daerah. Menurut saya, Bung, Komite Nasional Daerah akan menjadi lembaga otonom yang berfungsi untuk mengurus urusan daerah. Mereka akan memiliki wewenang yang lebih dalam pengambilan keputusan yang berkaitan tentang pembangunan daerah. Kita perlu memastikan Komite Nasional Daerah mencerminkan keberagaman budaya dan kepentingan seluruh daerah. Bagaimana pendapat kalian mengenai pemilihan anggota Komite Nasional Daerah? Saya setuju bahwa harus mencerminkan kepentingan daerah dan keberagaman budaya. Maka dari itu, pastikan strukturnya mencakup seluruh daerah dengan adil. Pemilihan melalui musyawarah adalah ide yang bagus. Namun, bagaimana dengan tugas dari Komite Nasional Daerah? Komite Nasional Daerah harus bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk mengkoordinasikan pembangunan daerah. Mereka harus berfokus pada pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Untuk memastikan Komite Nasional Daerah memiliki sumber daya yang cukup baik untuk menjalankan tugasnya. Maka dari itu, kita perlu mendiskusikan alokasi anggaran yang sesuai. Para anggota berdiskusi lebih lanjut mengenai tugas KND dan hubungannya dengan pemerintah pusat.
Baik, saudara sekalian, saya rasa sudah dapat ditarik kesimpulan mengenai Komite Nasional Daerah ini. Pada sidang ini, kita sudah membahas tentang pembagian provinsi, pembentukan departemen, dan juga membentuk Komite Nasional Daerah. Saya, selaku ketua dari sidang PPKI kedua ini, mengumumkan bahwa sidang PPKI kedua sudah resmi ditutup. Sidang kedua PPKI diadakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Satu hari setelah sidang pertama dilaksanakan, fokus sesi kedua adalah pembahasan wilayah Indonesia dan pemerintahannya. Hasil dari sidang kedua PPKI adalah yang pertama, pembagian Indonesia menjadi 8 provinsi yang masing-masing mempunyai seorang gubernur. Provinsi Sumatera dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan, Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Sutarjo Hadikusumo, Jawa Tengah dipimpin oleh R. Pandeng Suroso, Jawa Timur dipimpin oleh R. A. Suryo, Sunda Kecil dipimpin oleh I Gusti Ketut Pujo, Maluku dipimpin oleh J. Lato Raharhari, Sulawesi dipimpin oleh Dr. GSSJ Ratulangi, Kalimantan dipimpin oleh IR Pangeran Muhammad Nur. Lalu yang kedua, terbentuknya 12 departemen atau kementerian beserta menteri-menterinya, yaitu Departemen Dalam Negeri dipimpin oleh Wiranata Kusuma, Departemen Luar Negeri dipimpin oleh Ahmad Subarjo, Departemen Kehakiman dipimpin oleh Mr. Supomo, Departemen Keuangan dipimpin oleh A. Maramis, Departemen Perhubungan Abikusno Cokro Suroso, Departemen Kemakmuran Surahman, Departemen Kesehatan Bundaran Martuatmojo, Departemen Pengajaran Ki Hajar Dewantoro, Departemen Penerangan Amir Syarifuddin, Departemen Pekerjaan Umum Abikusno Cokroyoso, Departemen Sosial Iwa Kusuma Sumatri, Departemen Keamanan Rakyat Supriyadi. Menteri Negara dipimpin oleh Wahid Hasyim, R. M. Sartono, M. Amir, dan R. Otto Iskandar Dinata. Yang ketiga, pembentukan Komite Nasional Daerah. Komite Nasional Daerah dibentuk untuk membantu Presiden dan berkedudukan di 8 provinsi.